Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wafer Rizky Faizin dari Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 dari pemrograman berbasis desktop. Untuk soalnya, di sini kita diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan. Fitur yang harus ada itu ada input buku, peminjaman buku, pengembalian buku, menghitung denda, mencetak struk, dan manajemen data buku admin seperti menambah buku, mengubah informasi, dan menghapus buku dari daftar. Nah, pertama kita buat untuk kerangkanya terlebih dahulu. Di sini saya buat public class bukunya. Tipe datanya string untuk judul penulis dan kategori. Untuk booleannya tersedia ini untuk yang true or false-nya nanti. Selanjutnya ini seperti sama seperti tugas 1 ya. Dibikin string judul, string penulis, string kategori, dan booleannya pakai this. Dan untuk public string to stringnya, untuk returnnya saya ada judul nih buat di ini batasnya biar lebih rapi gitu, penulis kategori. Ini untuk tersedia dipinjam. Ini ntar kan ada ya bagian yang buku dipinjam ntar jadinya kan seperti ini. Selanjutnya, nah kita di sini diminta untuk input data. Di sini saya sudah buat daftar bukunya. Yang pertama ini kita pakai array list. Terlebih dahulu nih untuk public class perpustakaannya, list bukunya, daftar buku sama dengan new array, buku dipinjam sama dengan new array list. Ini buku fiksi yang saya buat ada 4, kan diminta minimal 4, saya jadi buat 4. Pertama adalah Laskar Pelangi Ayat Ayat Cinta. Untuk non fiksinya ada Filosofi Teras, Bung Karno. Teknologi ada ini Clean Code, Java Programming, dan lain-lain. Sejarah ada Sapiens, Napoleon, Api Sejarah, Nusantara. Nah, untuk yang tampilan bukunya, saya buat public void tampil buku. Ini daftar bukunya, ini format buat jarak ya, biar lebih rapi gitu. Di sini selanjutnya kita pakai integer. Ini for buat ininya nanti pemanggilannya. Selanjutnya untuk yang nomor 1 ya, untuk yang nomor 2 peminjaman buku. Di sini kita gunakan while, kan harus ada while, harus ada breaknya, harus ada while, harus ada break dan segala macamnya. Di sini kita buat sistem out print terlebih dahulu, judul buku, ketik selesai. Jadi ntar saya ketik judul buku, kalau belum selesai dia akan ngeloop lagi ke bawah, jadi suruh nulis buku lagi. Misal kalau sudah selesai, nanti kita ketik selesai baru dia akan berhenti. Bukunya ini if judul pakai equal ignore case ya, kalau selesai nanti. Buku cari buku B ini buat buku gitu maksudnya, sama dengan cari buku judul. Nah ini kenapa false, ini karena buku udah dipinjam, jadi ntar ini jadi false, jadi berhasil dipinjam. Untuk yang kembalikan bukunya, di sininya kan true karena buku sudah dikembalikan, jadi bukunya sudah tersedia lagi. Dan kalau untuk keterlambatan ya, ini kan maksimal 7 hari. Jadi misalnya nanti kita masukin hari keterlambatannya 10, jadi dia akan kena denda 15.000 karena 5 kali 3 kan. Ini untuk bagian yang struk pengembaliannya, karena kan di sini sudah peminjaman buku, tadi pengembalian sudah. Untuk menghitung denda keterlambatan juga tadi sudah, jadi tadi kan lebih dari 7 hari kan maksimal berarti 7 hari. Berarti kalau udah 8 hari kenanya 5.000, kalau 9 hari kenanya 10.000, dan lain seterusnya. Tadi untuk mencetak struk daftar buku yang pinjam atau dikembalikan, tadi daftar buku yang ntar pas di running ada. Nah, kalau untuk ditambahkan buku nanti di sini ini kita buat string J dulu untuk judulnya. Next slide. Penulis
kategori ini untuk tambah buku, nanti tulis nama buku yang ingin ditambahkan, penulisnya siapa, kategorinya. Nah, ini buat yang booleannya. Terus kalau sudah ditambahkan ada kena di bawahnya itu akan ada buku ditambahkan. Kalau untuk hapus buku sama, tadi ntar kita bikin stringnya lagi dulu di sistem outprint ini. Ntar apakah yakin ingin dihapus, ntar kita coba untuk hapus, kita untuk coba berhasil ya. Ini sebenarnya ini ngulang-ngulang juga. Kalau yang ubah buku juga sama, tinggal cari inian aja, tinggal misalnya judul buku yang ingin diubah, ntar misalnya kita ubah, misalnya nanti kita ubah buku yang ini yang Nusantara, ntar coba kita ubah. Ini if buat judul barunya tadi ya, untuk cari buku, dan buku yang cari dipinjam untuk ngelutnya. Selanjutnya berarti kita masuk ke main Java-nya. Kita buat kelasnya dulu, kelas mainnya. Seperti biasa ini bikin public void-nya. Nah, di sini kita pakai do untuk ngeloop-nya berulang kali. Misal tampilan buku, ntar ini muncul lagi terus. Ini buat yang akan di loop-nya nanti. Nah, kalau untuk switch-nya ada ini tampil buku, pinjam buku, kembalikan buku, tambah buku, hapus buku, dan ubah buku. Nah, ini entah kalau udah terakhir, yang terima kasih itu buat di akhirnya ya. Awalnya 7, karena yang di loop kan ada 7 nih. Nah, sekarang kita coba langsung ini aja ya. Kita running. Nah, maaf, agak lama ya. Nah, pertama kita tampilan buku. Nah, ini agak nge-lag ya laptopnya sebentar. Nah, ini untuk yang tampilan buku kan tadi ada. Nah, ini untuk Laskar Pelangi, Ayat Ayat Cinta, tuh ada semua kan. Dan seterusnya. Setelah buku berhasil ditampilkan, kita coba pinjam buku. Nah, ini misalnya kita pinjam buku Laskar Pelangi. Nah, ini akan ditanya terus kalau kita nggak ngetik selesainya ya. Ini buku sudah berhasil dipinjam, misalnya kita ketik selesai. Nah, di sini akan balik lagi ke daftar menu. Nah, ini kan udah dipinjam nih, kita coba lihat statusnya dulu ya, status bukunya dulu. Nah, tuh statusnya berubah jadi dipinjam kan. Laskar Pelangi dipinjam. Selanjutnya, kalau kita mencoba untuk selanjutnya apa? Kembalikan buku, berarti kita coba pilih 3. Judul buku yang dikembalikan berarti Laskar Pelanginya. Hari keterlambatan kan maksimal 7 hari. Coba kita di sini masukin 9 hari. Berarti kan dendanya 10.000 harusnya. Nah, ini struknya langsung berupa struk juga ya. Jadi bukunya udah tersedia kembali. Dendanya kena 10.000. Nah, coba kita lihat status dari bukunya yang sudah dikembalikan. Nah, di sini sudah menjadi tersedia kembali kan jadinya.
Berarti selanjutnya untuk yang misalnya kita mau nambahin buku keempat, judul buku yang ditambahkan di sini saya sudah nyiapin judul biar nggak asal ya. Misalnya Wali Songo. Penulisnya sejarah. Bukunya sudah ditambahkan ya. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini Wali Songo Dia Novianti Sejarah sudah tersedia. Misal kita hapus bukunya. Kita hapus buku yang Wali Songo tadi. Kita pilih yang 5 dulu. Judul buku yang akan dihapus. Ini sudah berhasil dihapus ya bukunya. Ini kata-katanya tadi saya buru-buru jadi kurang lengkap, jadi cuma dihapus gitu doang. Coba kita lihat buku lagi. Nah, sudah hilang buku yang tadi ditambahkan. Misal kalau kita mau mengubah bukunya, judul buku yang ingin diubah. Nah, di sini kita masukkan judul buku yang ingin diubah. Misalnya kita ubah Nusantaranya lagi tadi. Nah, judul barunya tadi Wali Songo. Penulis baru Dian Novianti. Kategorinya kita masukkan ke sejarah. Nah, data buku berhasil diubah, kita lihat. Nah, jadi nomor 16-nya kan tadi Nusantara, tapi setelah kita ubah buku, Nusantaranya kita ganti Wali Songo, penulis dan kategorinya, jadi semuanya berhasil terubah. Mungkin untuk tugas 2 pemrograman berbasis desktop cukup sampai di sini ya. Maaf kalau ada salah kata atau ngomongnya agak kecepatan atau penjelasannya kurang jelas. Mohon dimaafkan. Coba kalau sebentar. Kalau keluar. Nah, kalau keluar ada terima kasih. Sekian dari saya untuk tugas 2, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.